di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Jadi sebelum kita masuk ke jenis, karakteristik, kelebihan dan kekurangannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu topologi. Jadi, topologi jaringan merujuk pada susunan atau tata letak fisik dan logis dari perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Ini mencakup cara perangkat-perangkat tersebut terhubung satu sama lain, bagaimana data dan informasi mengalir di antara mereka, dan bagaimana elemen-elemen jaringan tersebut terorganisasi dalam hubungan satu sama lain. Nah, untuk jenis-jenis topologi, yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi bus sendiri adalah salah satu jenis susunan fisik dalam jaringan komputer, di mana semua perangkat terhubung ke satu saluran komunikasi utama atau bus. Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama ada single backbone atau tunggal. Nah, dalam topologi bus itu terdapat satu saluran komunikasi utama atau backbone yang menghubungkan semua perangkat. Yang kedua ada difusi data, dan yang ketiga ada koneksi tertutup. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada kesederhanaan. Jadi Anda hanya perlu satu jalur komunikasi utama atau bus yang menghubungkan semua perangkat. Itu membuat instalasi dan pemeliharaan jaringan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan topologi lain yang lebih kompleks. Yang kedua ada biaya rendah, dan yang ketiga ada fleksibilitas dalam penambahan perangkat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada kerentanan terhadap gangguan. Jadi, jika ada kerusakan pada kabel utama atau bus, seluruh jaringan bus bisa terganggu. Yang kedua, jenis topologi ring. Jadi, jenis topologi ring atau cincin sendiri adalah sebuah model topologi yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama struktur fisik lingkaran. Jadi setiap perangkat dihubungkan satu sama lain sehingga data bergerak dalam arah tertentu melalui saluran komunikasi. Yang kedua ada incremental, dan yang ketiga ada token passing. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada mudah dirancang. Jadi mengingat model dari topologi ini hanya berbentuk lingkaran, sehingga ketika akan melakukan instalasinya kita tidak membutuhkan tenaga profesional. Dan yang kedua ada biaya lebih murah, dan yang ketiga mempunyai performa yang baik. Nah, untuk kekurangan sendiri, yang pertama prosesnya lebih kaku. Jadi karena apabila terjadi penambahan atau pemindahan perangkat, nantinya akan berpengaruh pada satu jaringan tersebut. Topologi selanjutnya yaitu topologi star. Jadi topologi star ini adalah topologi yang menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan piranti sentral yaitu hub atau switch. Hub atau switch ini berfungsi sebagai pengantar dan pengontrol untuk pengiriman data dari semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Untuk karakteristiknya sendiri ada sentralisasi. Jadi topologi bintang memiliki struktur yang terpusat sehingga perangkat terhubung langsung ke switch atau hub pusat, memungkinkan manajemen jaringan lebih mudah karena semua lalu lintas melewati titik pusat. Yang kedua ada kemudahan instalasi, dan yang ketiga ada skalabilitas. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada topologi dapat digunakan di banyak server komputer. Yang kedua, pemeliharaan topologi sangat ringan. Dan yang ketiga, kecepatan transfer dalam jaringan komputer sangat besar. Nah, untuk kekurangannya itu membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, hub atau switch membutuhkan banyak perhatian. Dan yang terakhir, lalu lintas yang padat dapat mengurangi kecepatan data. Nah, topologi selanjutnya ada topologi match. Jadi topologi match sendiri ini adalah jenis topologi memiliki bentuk seperti jala di mana setiap komputernya terhubung satu sama lain seperti pada gambar. Nah, untuk karakteristiknya itu yang pertama ada keterhubungan penuh. Jadi setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Hal ini menciptakan keterhubungan penuh dan multi-band atau jalur komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. Yang kedua ada redundansi tinggi, dan yang ketiga ada privasi dan keamanan. Untuk kelebihannya itu dapat mendeteksi kesalahan atau kerusakan secara cepat. Yang kedua, keamanan terhadap data yang dibagikan dalam jaringan tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan kamu. Dan yang terakhir ada keandalan tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, instalasi topologi ini cukup rumit, membutuhkan banyak kabel, dan topologi ini tuh kurang efektif digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan topologi terakhir yaitu ada topologi tree. Jadi topologi tree ini disebut juga topologi jaringan bertingkat.
Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Topologi tree ini merupakan gabungan perpaduan antara topologi star dan bus, bahkan bisa juga ditambahkan untuk ring. Nah, karakteristiknya yang pertama dihubungkan melalui sweep node dalam satu central node. Yang kedua mensupport baseband maupun broadband signaling, dan yang ketiga mensupport connection maupun token bus access. Untuk kelebihannya merupakan jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi yang lainnya. Yang kedua keamanan yang sangat terhandle. Nah, untuk kekurangannya sendiri proses instalasi yang rumit, troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar, dan terakhir biaya instalasi yang mahal. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan topologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.